Rendah. Rendah ya, jadi di dalam itu Nyaman. nyaman. Mesin K24 kan? Hmm. Mesin K24 bagus, kuat. Mentang-mentang yang habis dapat mobil. Asik. Lebih tua dari orangnya. Cuma karena lihat brandnya Suzuki. Suzuki anggap agak remeh gitu ya. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi obrolan seputar transmisi episode 55. Seperti biasa ditemani lagi oleh saya Arya dan Bapak kita Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Super. Super. Oke kok, tanpa berlama-lama lagi kok. Seperti biasa kok, kita akan masuk ke segmen obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar tentang asmara, rumah tangga, bisa tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video obsesi berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi kok. Siap kok? Yuk. Dari @MIRSY ADEZ. Wah, susah namanya. Hashtag obsesi. Mau tanya nih kok, mobil saya HRV 2016 Prestige CVT. Kenapa ya kalau lagi di tol kecepatan 120 km per jam itu ngeluarin bau dari mesin, kerasa ke kabin. Padahal saya sudah perbaikan oli CVT dan mesin, plus filter dan seal-seal mesin. Kiranya dijawab. Terima kasih kok. Kalau misalnya nggak ada yang bocor, berarti memang kemungkinan itu dari catalytic converter ya kan. Kalau kecepatan tinggi, kadang memang pas kita lagi kick down itu catalytic itu merah. Dan itu keluar bau gosong, tembus masuk ke dalam. Sebenarnya itu normal. Tapi kalau kita injeknya gasnya pelan, santai, diurut gitu ya, itu mungkin baunya nggak kecium. Tapi kalau kita agresif injeknya di kecepatan tinggi, otomatis masuk. Oke. Nah, kecuali kita udah blok di depan itu, maksudnya blok pakai apapun itulah, pakai peredam, pakai apa, jadi Nyumbat lubang-lubangnya. lubang-lubang yang masuk itu ketutup semua, mungkin itu nggak kecium. Oke. Tapi itu normal sih, semua mobil hampir semuanya begitu. Nah, aku sih juga ngerasain sih kalau itu yang bau-bau gosong di mobil Innovanya papaku. Itu juga sama kalau lagi kecepatan ngebut-ngebutnya tuh biasa ada bau-bau gosong. Tapi itu ya dicek nggak ada masalah sih. Nggak ada. Oke lah kok, next ya kok ya. Dari @AldoJD9D. #obsesi. Mas mau tanya, saya punya mobil CR-V 2010 Matic 2,4. Apakah mesin layak dipakai untuk 10 tahun ke depan? Apa saja perawatan yang harus dilakukan supaya lebih awet? Kalau mobil Honda sih hampir 30 tahun mah masih gurih ya kok ya. Sih ya, Ya. mentang-mentang yang habis dapat mobil. Asik. Lebih tua dari orangnya. Lebih tua bener-bener lebih tua. CR-V Gen 3 2010 2,4 dulu gue pernah punya. Untuk next 10 tahun ke depan, sebenarnya Honda ya selain faktor kaki-kaki ya, oke-oke aja sih. Model juga masih terbilang masih oke lah CR-V ya kan. Untuk next 10 tahun apa yang perlu diperhatiin? Seputar bocor-bocor biasanya. Iya, Honda tuh paling Seal gampang bocor. VTEC, seal knock-on as, seal truk as belakang, seal inhibitor, seal input matic converter, seal as roda kanan kiri. Itu aja yang perlu diperhatiin. Sisanya ya kalau memang udah kilometer tinggi terus transmisi udah mulai masalah ya udahlah. Wajar lah. Wajar. Jadi, Tapi sisanya paling cuman karena rembes-rembes, karena Honda sering banget rembes ya kan. gampang rembes. Seal VTEC itu gampang loh. Banyak banget bocor itu sampai banjir ke Cover bawah. valve kok. Cover valve, valve. seal VTEC, ya kan, knock-on as. Problemnya paling di situ-situ sama di Iya. kaki-kaki. Kalau kaki-kaki ya mungkin wajar lah ya. Honda agak gimana gitu ya. Oke, next ya. Dari @Christopher Saverus 723. Hasil obsesi, kok bahas transmisi Honda Odyssey RB3 dong, kekurangan dan kelebihannya, thank you. RB3 tahun berapa kok? RB3 ini yang kok pengen bukan sih kok? Iya, Oh ya, yang matanya serem ini. bagus sih, ini terlihat JDM sih. Ngeri ini mobil ngeri, lihat dari matanya ini. Bodinya panjang, duduknya nyaman, lega, seneng sih. Tapi ambilnya yang facelift kalau gue sukanya. Biasalah, Honda mesti yang facelift. Kekurangan kelebihan, apa ya, AT-nya bandel sih sebenarnya, jangan ada masalah. Kelebihannya mobilnya kan Rendah, ya, jadi di dalam itu nyaman. Mesin K24 kan? Hmm. Mesin K24 bagus, kuat. Kekurangannya boros. Boros terus ceper. Iya, ceper sama boros aja. Udah itu aja sih kayaknya. Pajak mahal. Iya, pajak mahal. Kalau yang mau jalan ke perumahannya banyak polisi tidur yang tinggi-tinggi, nggak bagus. Nanti bumper cepat rusak ya kan. Udah paling itu aja sih kok ya. Next ya. Dari @Ramsi Gupi, ikan gapi nih, 48424. #obsesi, salam Ko Freddy. Kau menang-mending mau tanya, dengan budget yang sama buat cari mobil second, mending SL7 AT atau Expander AT? Dari sisi kenyamanan, fitur, dan tenaga, kebutuhan buat dalkot dan mudik jauh. Kalau nggak salah mesinnya XL7 ini kan K15B.
Oke, sama dengan R3 yang baru ya. K15B itu kan tenaganya 103 horsepower, torsinya kalau nggak salah 138. Kalau expander kurang lebih 103 atau 104 torsinya, tapi kalau expander lebih gedean dikit 141. Cuman banyak yang ngomong expander agak lemot, entah kenapa ya, mungkin apa bobot lebih berat apa segala macam lah ya. Terus konsumsi BBM yang pasti lebih boros di expander nih. Oke. Kalau nyaman relatif sebenarnya mirip-mirip lah. Kalau ngomong nyaman, R3 nyaman. Expander sebenarnya juga lumayan nyaman. Nyaman juga. Iya. Jadi relatif lah ya, mending tes satu-satu Satu. baru mutusin untuk beli yang mana. Kalau leganya ya mungkin hampir mirip juga lah, Iya. dimensi hampir sama ya kan. Cuma kalau irit sih kayaknya XL7 pasti lebih irit lah. Soalnya kalau yang K14 aja, yang R3 yang gua aja ke Bandung 1:19 ya. Iya. Bayangin 1:19 itu kayak bawa motor 250 cc bensinnya. Mungkin kalau konsumsi XL7 juara mungkin ya dibanding expander ya. Iya. Soalnya expander ada temen yang pakai 1:8, 1:9. Wih, udah kayak K24 ya. Entah apa dia kakinya nggak sekolah, ya kan? Pakai mesin CRV, konsumsi Agak bahan boros bakarnya. kata dia 1.8-an, 1.9. Irit-iritnya paling 1.10 untuk expander AT. Terakhir kok dari @ea Indra. Hashtag obsesi, salam Ko Freddy dan Kang Arya. Mau tanya nih, saya galau mau beli mobil second AT antara XL7 atau XL7 lagi, Sud. Iya, XL7 lagi atau New Livina. Prefer New Livina karena harga second murah, mesin dan lain-lain mirip expander. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sebenarnya underdog loh XL7 ini. Kita sebenarnya banyak orang cuma karena lihat brandnya Suzuki anggap agak remeh gitu ya. Sebenarnya bagus loh kualitasnya. Iya. Cuman ya udahlah, kadang kita nggak bisa mempengaruhi persepsi orang kan. Iya. Cuma kalau gue pribadi, gue lebih pilih XL7, apalagi dengan dibanding New Livina. New Livina harga barunya aja udah diskon gede-gedean. Belum lagi nanti kalau lu pakai, lu jual karena permintaan pasar sedikit, biasa kan faktor itu Iya. kan, demand ya kan. Nggak banyak yang cari mobil itu, nanti pengaruhin ke harga jual. Iya, betul. Nah, kalau mobil yang banyak dicari, otomatis harga bekasnya akan lebih bagus. Kalau ngomong mesin, mungkin tadi udah dibahas, disinggung sedikit di yang sebelum ini kan. Expander ya mungkin tenaganya 104 horsepower ya kan. Tadi XL7 103. Bedanya mungkin dikonsumsi XL7 lebih irit ya kan. New Livina gimana ya? Kalau aku sih tim Suzuki kok, bukan tim Nissan. Nissan minggir dulu. Iya, soalnya Nissan agak gimana gitu ya. Dari produk-produk sebelumnya Nissan biasa kita kesampingkan dulu. Enggak, ini jujur aja ngomong. Belakangan harga Nissan agak jelek. Agak turun ya? T32 deh kita ambil contoh deh, iya, harganya T32 udah drop banget. murah banget. Iya, drop banget. Drop gila-gilaan. Bu bisa cek sendiri lah nanti ya harga T32 sekarang berapa. Mungkin karena memang banyak problem juga di mobilnya ya kan setelah sekian tahun. Terus perbaikannya pun mahal. Mahal juga, iya Nissan gila-gilaan sih harganya. Better XL7 sih menurut gua pribadi ya. Menurut lu juga kan? XL7. XL7 lah kalau dibanding New Livina. Cuma kalau memang dapat New Livina harga barunya diskonnya sampai Gila-gilaan cuci gudang ya why not Nggak lah. apa-apa lah. Suka-suka lah ya. Itu hanya pendapat opini dari Nah, kita aja. oke lah guys, cukup guys. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil matic, langsung aja datang ke Domo Transmisi untuk konsultasikan masalahnya. Nah, buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro juga bisa coba reservasi di Domo Transmisi Bintaro. Dan buat di Bandung kita juga udah ada di Domo Transmisi Padalarang, dan Surabaya kita juga sudah ada Domo Transmisi Surabaya di Jalan Lontar. Nah, jadi untuk bisa di luar sana, kalau teman-teman ada masalah mobil matic, langsung aja datang ke Domo Transmisi untuk konsultasikan masalah mobil maticnya. Domo Transmisi, dokter matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.